Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan Unit GPM yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Renungan ibadah unit GPM di hari ini terambil dari Kitab Yosua pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul renungan yang terpenting dalam hidup. Persekutuan Unit yang berbahagia, pengalaman bangsa Israel menunjukkan bagaimana persaudaraan dijalankan. Aktor utamanya 40.000 orang dari suku Ruben, Gad, dan Manase, yang setengah secara sukarela mereka ikut bertempur membantu bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Mereka berkorban dengan meninggalkan tempat tinggal mereka di sisi timur Yordan. Selama 7 tahun, mereka bahu-membahu dengan saudara yang lain menghadapi bahaya. Mereka pun menolong dengan tuntas, yaitu sampai akhir dari perang itu. Yosua menilai tindakan mereka sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Tuhan. Yosua kemudian menasihati mereka agar tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Dalam hal ini, Yosua melihat bahan baku solidaritas suku Ruben, Gad, dan Manase. Dasarnya bukanlah sentimen emosional, namun kepatuhan pada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan Unit yang dikasihi Tuhan, kita kerap tertipu dalam memahami arti persaudaraan. Kita mengartikannya hanya sebuah ikatan persaudaraan, suku, agama, dan golongan. Kita selalu menggunakan standar yang fana dalam membangun persaudaraan dalam Persekutuan Unit GPM. Sebaliknya, kita lupa menaruh Tuhan dan perintahnya sebagai acuan membangun relasi. Misalnya tentang semangat mengasihi di dalam Persekutuan Unit GPM, di mana ketika Yesus membicarakan mengenai kasih persaudaraan, nada dari perkataan itu adalah perintah. Yohanes 13 ayat 34. Mari kita merenung sejenak dalam menjalin tali persaudaraan. Apa dasar dari relasi itu? Apakah persaudaraan dalam Persekutuan Unit dibangun di atas prinsip firman-Nya atau hanya sebatas kecocokan semata? Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, setia mengasihi Tuhan juga merupakan bentuk ungkapan syukur. Israel bersyukur bahwa Allah memanggil dan memilih mereka sebagai bangsa pilihan, merupakan sebuah anugerah. Walaupun mereka seringkali jatuh dalam dosa dan terus bergumul untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah, namun terbanyak kali mereka gagal. Namun cinta kasih Tuhan yang besar dan ajaib selalu mengampuni, memulihkan, dan menyelamatkan mereka. Inilah sukacita besar yang patut disyukuri sekaligus mengingatkan umat untuk terus belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita sebagai Persekutuan Unit GPM yang ketika menjalani hari-hari hidup di tengah berbagai tantangan, persoalan, serta pergumulan teristimewa ancaman virus COVID-19, kita yakin bahwa kondisi virus ini juga sebagai cara di mana Tuhan mendidik kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Selama 7 bulan kita masih beribadah di rumah, mesti menjadi momen serta kesempatan untuk memperkuat pembinaan keluarga dalam relasi kita dengan Tuhan melalui ibadah keluarga setiap malam. Sebagaimana Yosua yang mengatakan bagi umat Israel bahwa ia dan seisi rumahnya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Persekutuan Unit yang terkasih dalam Tuhan, ibadah binakel sebagai kekuatan untuk kita lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Tidak hanya sebatas ritual belaka, namun akan menuntun kita lebih peka dalam mengenal Tuhan dengan kehendak-Nya. Sehingga dalam seluruh tutur kata, sikap dan perilaku hidup kita
akan melakukan dan mewujudkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Itulah sebabnya penting untuk kita meminta serta memohon tuntunan Roh Kudus agar senantiasa kita selalu melakukan perintah dan kehendak Tuhan sebagai wujud kita mengasihinya dengan segenap hati dan jiwa kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan Unit yang diberkati, memiliki harta kekayaan memang penting. Mewariskannya kepada keturunan juga baik. Namun, dari semua hal yang perlu diwariskan dan dijaga oleh orang percaya dan keturunannya adalah iman yang berpaut kepada Tuhan dan kasih dalam Persekutuan Unit GPM. Tuhan menghendaki umatnya berpaut bukan kepada dunia yang Dia berikan, tetapi kepada Dia, Sang Pencipta dan Penguasa dunia ini. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Amin.